Iya Bang Alek. Em, kita mulai ya Abang. Boleh dikenalin dirinya Bang? Oke, perkenalkan, nama saya Alek Freddy Gustian, kelahiran Tasikmalaya 13 September 1982. Saya dari 5 bersaudara, Anak berapa Bang? kedua dari 5 bersaudara. Abang dari Tasikmalaya nih ya. Iya, Sekolah gimana Bang dulu? sekolah ya saya putus tahun 97, SMP kelas 2 tuh. Sampai kelas 2 ya. Sampai kelas 2 saya putus sekolah dikarenakan ya biaya mungkin dulu ya, karena kebetulan keluarga saya ya dibilang Kecukupan. ya berkecukupan lah. Habis putus itu kerja atau bagaimana itu Bang? Habis putus sekolah tahun 97 itu saya jualan asongan Asongan. di bis tuh, Iya. di terminal Tasikmalaya. Kebetulan kan paman saya jualan juga tuh kayak kacang rebus, makanan lah yang diteng-teng di bis tuh. Hmm. Ya kurang lebih setahun saya jualan itu, kurang lebih setahun. Setahun ya. Terus di situ ngapain Bang? Ya berhubung ada huru hara bla 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 ya, namanya anak muda gitu ya, baru turun Biasa ke jalanan ya. dia. Kebetulan tuh ada gitar di rumah ya, akhirnya saya ngamen. Ada cerita-cerita berkesan nggak tuh dari masa-masa Abang ngamen? Ada aja, setiap daerah pasti ada ya, ada istilahnya, ada kepala suku, lo dibilang kepala suku gitu kan. Ada Dewannya ketuanya ada ya. ya, ketua KPJ misalkan, ketua KPJ Tasik, ketua KPJ Ciamis, apa ke Bandung dah, banyak di sekitarnya. Kalau dulu kan tanpa izin apa tanpa pamit gitu, misalnya kita menginjak apa ngamen di daerah seseorang itu, ya gitu dah, bisa gonta-ganti gitar karena Berantem. adanya huru hara ya, berantem gitu. Berarti nggak asing ya sama berantem gitu Iya. ya. Udah setiap kita gini pasti ada berantemnya. Kita kemana pasti berantem. Itu Abang ngamen berapa lama Bang? Ya sampai punya istri 3 dah. Itu jadi berapa tahun itu? Sama istri pertama aja saya kurang lebih 9 tahun ada rumah tangga. 9 tahun. 6 tahun. 9 tahun. Yang istri pertama tuh 9 tahun. Terus istri kedua 1 tahun. Istri ketiga punya anak 1 laki. Nah berhenti saya ngamen tuh. Itu istri kedua. Istri yang ketiga saya baru berhenti ngamen tuh, punya anak 1 yang sekarang ini nih. Orang Jadi itu ketemu sama istri lagi ngamen ya, istilahnya kenalan, pacaran, menikah, punya anak, udah saya berhenti tuh punya anak. Kalau saya punya anak laki-laki saya berhenti ngamen, bener ya, alhamdulillah Allah iya mengabulkan doa saya tuh. terus itu kerja kemana Bang? Kan udah dapet nih anak laki nih. Iya. Kemana tuh habis itu? Nah habis itu dari Tasik kan ya, dari Iya. Tasik nih saya ke Tangerang itu 2014. Anak dulu sekarang kan ya? Iya, 2014 sih sampai sekarang ini. Itu 2014. Oh berarti sama bini sekarang kenalnya di Tasik nih? Di Tasik ya kan, kebetulan dia ada saudaranya di Tasik. Iya. Ada saudaranya juga. 2014 ke Tangerang. Saya jadi kuli panggul dulu tuh awal tuh dari Tanah Abang. Panggul ya? Iya, kuli panggul Tanah Abang tuh. Dapat 8 bulan.
karena ya kejadian kereta kan, tahu kan yang di Pondok Betung itu yang nabrak tangki apa kereta. Iya. Itu berhenti. Nah berhenti karena saya kesiangan mulu kan, jadwal kereta kan berubah tuh. Iya. Biasa berangkat jam 8 jadi jam 9. Ya namanya bos kan mungkin pengennya toko jam 8 udah buka, ini jam 9 saya belum datang. Kena cut itu ya. Kena kata ya udah saya berhenti. Nah tahun 2015 akhir lah. 2015 akhir saya nyemang-nyemang melamar tuh di security itu di PT dulu, PT Tri Camar Indonesia dulu. Ya udah saya masuk berapa tahun nih di PT itu tuh. Habis PT Camar Berapa tahun itu? Berapa tahun ya. Pokoknya 2016 itu saya pindah PT nih di Trisula yang di Sawah Baru tuh, UPJ, kampus UPJ. Oke. Nah pindah ke situ tuh Dari 2014 itu tanggul ya, kulit tanggul. Kuli Panggul ya. Panggul, mohon Iya. maaf, kulit panggul. Terus itu kulit panggul ke itu kulit panggulnya berapa lama dari Mas? Kuli Panggul ya bentaran sih. Ya Pak. Hanya Pas setahun? kejadian ya 8 bulanan lah. Oh, terus langsung itu beralih ke security Iya ya. berarti ke security tahun berapa ya, 2015 akhir mah. 11 akhir. Security. Nah pindah PT Aha. ke UPJ itu tuh yang PT Trisula. Itu di UPJ bagaimana itu? Ada yang berkesan? Pokoknya lumayan Ya terkenal lumayan itu UPJ. juga. Adanya ya gimana ya? Ya banyak yang nggak cocok lah sama pengeluaran itu di situ. Oh, Jadi agak gimana? paham. Misalkan ya besar pasak istilahnya gitu gimana? Iya. besar banget pengeluaran di situ guys. Berhenti di situ. Nah pindah nih ke Pondok Aren sekarang ini nih. Mulai dari mana? Ya, Iya. dari tahun berapa itu Bang pas pindah? Pas pindah itu tahun 2017 awal dah. 2017 awal. Sempet tuh kuli-kuli bangunan dulu sebelum masuk security arena tuh. Kuli bangunan dulu. Pernah nyorti rongsok. Ya bisa dibilang jadi gelandangan juga pernah ya. Ya kerja serabutan Iya lah kerja ya, serabutan ya ke sana kemari dah. Yang penting ada penghasilan tuh. penting ya Buat makan ya. masuk ya. Ada. Nah sekitaran tahun 17 2018. Nah mulai lagi ngelamar security di sini kan. Itu bisa masuk dari Istri kan kerja di dalam ya. kerja di dalam juga. Nah saya ditanyain sama istri itu masuk kerja sekitar berapa tahun ya kemarin ya 3 tahunan mah ada 4 tahun kurang malah. Ya ini kemarin nih baru 6 bulanan lah. Ceritanya 6 bulan lebih mana? Kurang lebih 6 bulan kemarin. Lebih keluar. Ya sekarang serabutan lagi dah. Tambah sekarang ini. Dulu pas abang kecil ada ini nggak punya cita-cita gitu Bang mungkin? Kalau cita-cita ya pasti semua orang punya cita-cita ya. Abang pribadi, Iya, abang saya Alex, pribadi. abang Alex Freddy. Walaupun kedengarannya agak konyol, Nggak dibilang- ada cita-cita yang konyol. dibilang konyol itu apa ya? Badan saya kan kurus itu ya. Karena Tapi cita-cita saya pengen jadi TNI. ya nih. Iya kebetulan kan uak saya di Angkatan Darat ya. Dulu kan saya diiniin apa? Pokoknya kamu harus jadi tentara. Emang cita-cita saya pengen jadi tentara. Iya. Nah sempet ya pas SD ada yang ngomelin, loh kamu gak bakal jadi tentara, katanya orang ompong. Emang saya dari SD nih ompong nih. Iya karena kebentur stang sepeda nih. Iya, wah gak bakalan keterima lu mau jadi tentara katanya gitu. Ya namanya cita-cita boleh kan. Iya. Tapi terus dulu hubungan sama bapak ibu di rumah gitu akrab, bisa dibilang akrab atau mungkin agak sedikit Justru saya cenderung pemalu di pihak keluarga ya. Mas abang pemalu gitu. Pemalu ya, pemalu. Ya benar-benar pemalu. Sama keluarga inti sih Iya. maksud saya Bang. Keluarga ya orang tua gitu kan. Iya, abang pemalu. Iya, cenderung pemalu. Gimana tuh kenapa itu? Kalau adik-adik saya kan mau berangkat sekolah
kau minta bekal buat kerjaan apa? Nggak usah, enggak. Paling malu saya minta ke orang tua, asli. Paling malu. Tapi sebaliknya di sekolah, ya jujur aja kita belak-belakannya gitu kan ya, sama lakin temen-temen tuh, anak-anaknya guru kan yang dulu pernah ngebully saya, saya balik bully ya. Nah itu kasus awal-awalnya ya. Mungkin kalau nama SD saya mungkin nggak ada nama baiknya. Kalau dari kelakuan itu kan, walaupun di pihak keluarga saya pemalu, tapi saya ya di luaran ya nilai minus, bener-bener minus. Sekarang Abang Alek umur 40. 40 tahun ya. Waktu paling susah di hidup Abang deh. Mungkin sebelum nikah kalau bisa. Sebelum nikah, Kata Abang lagi masih ngamen, ya zaman ngamen atau zaman ini bagaimana? pas dulu lagi ngamen ya, kan saya jarang tinggal di rumah ya. Saya pernah ngontrak ceritanya sama temen tuh. Ya sekarang udah meninggal temen sayanya sih. Ya namanya anak baru gede, gimana sih ngamen itu kan nggak bisa ngurus rumah apa gimana, pengen makan apa harus beli apa, masak nggak bisa, Bukan perempuan kontrakan harus dibayar kan. Iya, beda. Ya kita harus ngamen dulu, pengen makan kita harus ngamen, terus bayaran kontrakan harus ngamen, harus ngamen dulu lah, orang nggak ada kerjaan lagi kan. Pokoknya ya ngundelin jual suara aja udah. Kalau nggak ngamen ya saya nggak makan, intinya gitu. Pahit manisnya rumah tangga, yang paling pahit itu saya tinggal di Sawah Baru. Sawah Baru. Ya mungkin jauh taunya tuh Sawah Baru itu Daerah mana itu, Bang? Jombang, Silimara. Silimara. Jadi kan dia Ini deket perbatasan yang dulu penyeberangan yang roboh itu kena mobil itu apa? Tahu nggak? Jembatan penyeberangan yang ke tabrak mobil itu tuh. Situ tuh saya ngontrak 200.000 ya sebulan tuh. Ya kebetulan dulu baru punya si Alif tuh, punya anak satu tuh. Turalif Kontrak ya. 200.000 ya. Kontrakan udah kayak apa ya, kandang ayam mau bagus kali ya. Iya, Jadi dia itu kacanya nggak pakai kaca ini, nggak pakai ram itu. Ya gimana aja kandang ayam masih. Nah depan kali kecil gitu kan, di depan pintu kontrakan itu tuh. Udah dah, paling pahit itu di situ tuh. itu waktu itu kerja sebagai yang tadi Abang Ya bilang. serabutan itu tuh. Serabutan ya. Masih serabutan itu. Itu berapa lama tinggal situ, Bang? Kurang lebih 10 bulanan. 10 bulanan ya. 10 bulanan situ. Situ pindah kemana itu, Bang? Pindah ke masih daerah situ juga, cuman beda RT gitu. Beda RT doang. Mendingan lah. Mendingan lah. Di situ ya alhamdulillah dapat borongan apa, beli bangunan kayak gitu dah. Lumayan panjang juga, ada borongan jalan kayak gitu. Borongan renovasi. Lumayan dulu. Abang Alek ini sekarang jadi anak ada berapa, Bang? Semuanya 5 anaknya. Dari 3 istri. 3 istri Iya. ya. Dari istri pertama dapat 1 perempuan. Dari yang kedua perempuan dapat 1. Yang ketiga dapat 3 ini. Laki sama perempuan 2 ya. Perempuan 4. Enggak, iya, tapi yang dari Iya. sekarang Perempuan 2, laki 1. Iya. Itulah 5 ya. Iya. Paling tua Kelas 6 SD. kelas 6 SD, 6 SD. perempuan. Jauh-jauh ya, Bang. Jauh-jauh. Iya, yang satu Ciamis kan. Ciamis. Ciamis, yang kedua Tasik. Palingan di sebulan sekali ngirimin dia buat jajannya gitu kan. Iya. Ya berhubung saya juga buat makan saya, keluarga saya di sini aja bener-bener kurang. Hmm. Ya.
abang kalau bisa punya kesempatan untuk mutar kembali waktu, apa yang mau abang ubah? Ya mungkin itu dari tadi, balik lagi yang tadi. Andaikan saya menuruti apa kata orang tua atau ya wali kelas itu tuh, Iya. ya mungkin insya Allah lah nasib saya nggak bakalan kayak gini. Mungkin yang tadinya cita-cita saya pengen jadi TNI kan, atau Iya. setidaknya ya kerja layak lah gitu, karena punya ijazah dan lain-lain, pasti bisa terwujud. Iya, pesan-pesannya Iya. mungkin ada untuk yang nonton ini, mau kasih pesan gitu bang. Ya harus menuruti kata-kata orang tua, karena nggak mungkin orang tua menjerumuskan ke jurang yang salah itu istilahnya. Iya. Seburuk-buruknya orang tua nggak mungkin menjerumusin anaknya ke jalan yang salah. Dan andaikan saya menuruti kata-kata orang tua, ya mungkin nasib saya nggak bakalan begini. Walaupun cita-cita saya nggak kesampaian jadi TNI, ya mungkin saya jadi ya punya kerjaan layak dah, karena punya ijazah mungkin kita bisa ngelamar kerja layak gitu buat ngenapahin anak dan istri. Ya mungkin itu aja kali ya.